Bab 1842. Membantai tanpa basa-basi. 1. Lydia. Mileye tertegun. Kenapa dia datang ke sini? Dia datang terlalu mendadak. Wanita bergaun polos berjalan ke depan Mileye. Mile tersenyum kecut. Lydia, kenapa kamu datang ke sini? Lydia membelai pipi Mile dengan tangan kanannya, dan berkata dengan lembut, rindu kamu. Rindu kamu. Hati Mileye terasa hangat, dia meraih tangan Lydia, aku sebenarnya juga sangat rindu kamu. Tapi, aku tidak bisa menemukanmu. Wanita bergaun polos meraih tangan Mile, ia melihat ke arah Mile dan tersenyum simpul, kemajuan kamu sangat cepat. Mileye segera berkata, sekarang aku sudah bisa membunuh alam absolut dengan mudah. Wanita bergaun polos mengedipkan mata, alam absolut. Mile bertanya, apakah kamu tahu tingkatan alam seperti apa? Wanita bergaun polos menganggukkan kepala, tahu. Mileye bertanya dengan cepat, menurutmu, master di alam absolut itu kuat? Wanita bergaun polos itu tidak berbicara. Mileye. Pada saat ini, Miku tiba-tiba menatap wanita bergaun polos dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Kamu siapa? Sebagai master tingkatan atas, dia secara alami dapat merasakan aura yang luar biasa dari wanita bergaun polos. Tidak, dia tidak bisa merasakan wanita bergaun polos. Karena demikian dia baru merasa bingung. Wanita bergaun polos bahkan tidak melihat ke arah Miku, dia memegang tangan Mile dengan erat dan berkata dengan lembut, kakak, aku. Miku yang berada di samping tiba-tiba berkata dengan galak, beraninya kamu mengabaikan aku, kamu ini. Wanita bergaun polos tiba-tiba mengangkat tangannya dengan satu pedang. Slap. Sebelum Miku bereaksi, kepalanya langsung tertusuk oleh satu pedang. Semua orang yang hadir di lokasi kejadian tercengang. Ekspresi Harrison dan Angelin menjadi lebih serius dari sebelumnya. Wanita bergaun polos menatap Miku, matanya setenang air, lemah seperti semut, kamu punya hak apa yang bisa aku abaikan? Bahkan tidak memiliki hak untuk diabaikan. Miku menatap wanita bergaun polos, siapakah kamu? Wanita bergaun polos menunjuk ke Mile, aku adalah adiknya, ada masalah. Miku. Kali ini, Angelin yang berada di samping berkata dengan suara yang berat, kamu yang menciptakan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Wanita bergaun polos itu menatap Angelin, kenapa? Angelin menatap wanita bergaun polos, aku ingin belajar dua trik dengan senior. Wanita bergaun polos memandang Angelin, kamu ini sampah seperti apa, apakah kamu pantas belajar denganku? Angelin menatap wanita bergaun polos, tolong ajarannya. Saat mengatakan itu, nafas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di atas absolut. Semua orang yang hadir di lokasi sedikit terkejut, Angelin ini telah mencapai puncak absolut di usia yang begitu muda. Hal ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba maju selangkah, cahaya pedang Tao tiba-tiba terbang keluar. Sebelum semua orang menyadarinya, Angelin langsung ditusuk oleh cahaya pedang Tao hingga menembus melalui alis. Semua orang tercengang, termasuk Angelin. Seluruh tubuhnya langsung membeku di tempat. Dirinya bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Wanita bergaun polos menatap Angelin dengan sudut mulut menghina, monster, jenius. Di depanku, tidak ada monster, tidak ada jenius, jika ada, mereka juga merupakan sampah. Mile. Wanita bergaun polos menoleh untuk melihat Mileye, tidak termasuk kakak. Mileye sedikit malu. Angelin menatap wanita bergaun polos, kenapa aku tidak pernah mendengar tentang kamu? Wanita bergaun polos itu melirik Angelin, kamu lemah. Angelin menatap wanita bergaun polos, apakah kamu tidak tahu,
ada orang di luar sana, dan ada langit di balik langit. Wanita bergaun polos perlahan-lahan melangkah ke depan Anglin. Dia menatap lurus ke arah Anglin. Apakah ada orang lain di luar? Tidak ada selain aku. Apakah ada langit di balik langit? Saat mengatakan demikian, sedikit penghinaan muncul di sudut mulutnya. Semua langit di dunia digabungkan, bisakah menghalangi satu pedangku? Anglin menatap wanita bergaun polos. Siapa yang berani mengatakan tak terkalahkan di alam semesta yang luas? Sekarang kamu tak terkalahkan, ini hanyalah sebatas saat ini saja, tidak berarti pada masa depan juga tak terkalahkan. Wanita bergaun polos menepuk bahu Anglin dengan pelan. Panggil orang. Panggil orang. Semua orang. Wanita bergaun polos itu menatap Anglin. Panggil. Saat ini, ruang hampa di belakang Anglin tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar di lokasi. Semua orang melihat ke sana. Ada seorang pria paruh baya berdiri tidak jauh di belakang Anglin. Pria paruh baya itu mengenakan jubah kulit binatang besar, bagian atas tubuhnya telanjang, dan ada tato naga hitam di dadanya. Ketika melihat pria paruh baya ini, ekspresi Raja Siluman dan Raja Bis yang berada tidak jauh dari sana ini langsung berubah, dan mereka segera memberi hormat pada Dewa Binatang. Dewa Binatang. Semua orang yang hadir di tempat terkejut ketika mendengar kata-kata Raja Siluman dan Raja Bis. Orang yang berada di depan ini adalah orang yang menyatukan klan Siluman dan Monster Clan. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, monster yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak di bawah Dewa Binatang. Untuk sesaat, suara tersebut seperti guntur yang mengguncang langit. Wanita bergaun polos sedikit mengernyit, berisik. Ketika mendengar suara itu, dia melambaikan lengan bajunya. Krek. Sebuah sinar cahaya pedang menyapu dari langit. Dalam sekejap, suara monster di lokasi berhenti secara tiba-tiba. Kepala ratusan ribu monster jatuh ke tanah. Darah yang tak terhitung jumlahnya langsung mewarnai tanah yang besar menjadi merah. Ketika melihat adegan ini, semua orang merasa seperti disambar petir. Bersambung. Bab 1843. Membantai tanpa basa-basi. 1. Perlu diketahui di antara kelompok monster di bawah ini masih ada hampir 100 master alam absolut. Bahkan para master alam absolut juga tidak dapat menangkis pedang ini. Pembunuhan instan ratusan ribu monster siluman dengan satu pedang. Saat ini Mileye agak bingung. Dia tidak terkejut dengan kekuatan Lydia, dia terkejut dengan hati pembunuhan Lydia. Nyawa ratusan ribu monster, Lydia dapat membunuh sesukanya. Bahkan tidak perlu mengedipkan mata. Di seberang wanita bergaun polos, Dewa Binatang ini sedang menatap wanita bergaun polos. Pada saat ini, ada jejak ketakutan yang muncul di matanya untuk pertama kalinya. Anglin yang berada di depan wanita bergaun polos ini juga merasa bingung saat ini. Menghancurkan ratusan ribu monster dengan satu pedang. Musnah begitu saja. Di sampingnya, Miku yang belum sepenuhnya mati ini juga tercengang saat ini. Pembunuhan instan ratusan ribu monster dengan satu pedang. Karakter dewa seperti apa ini? Pada saat ini, Dewa Binatang tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, Nona Anglin adalah orang dari ibu kota dosa surgawi, kamu." Wanita bergaun polos tiba-tiba melihat ke arah Dewa Binatang. Detik berikutnya, ekspresi Dewa Binatang berubah drastis. Dia tiba-tiba menyerang. Saat pukulan itu melesat keluar, ada ledakan yang memekakkan telinga di lokasi kejadian. Dunia gemetar ketakutan. Pukulan ini benar-benar cukup untuk menghancurkan dunia ini. Ekspresi semua orang berubah drastis. Namun,
Seiring dengan cahaya pedang Tao melintas di lokasi kejadian, momentum tinju tersebut seketika menghilang tanpa jejak. Ketika semua orang fokus kembali, kepala Dewa Binatang perlahan-lahan jatuh. Pembunuhan instan lagi. Ketika melihat adegan ini, semua orang yang berada di tempat tercengang. Saat ini Raja Siluman dan Raja Bis semakin lemas. Mereka tahu kekuatan Dewa Binatang, keduanya berada di puncak alam absolut. Walaupun mereka berdua bekerja sama, mereka juga tidak bisa menangkis serangan dari Dewa Binatang. Tapi pada saat ini, Dewa Binatang ini bahkan tidak bisa menangkis satu pedang dari wanita ini. Seberapa menakutkan wanita ini. Tidak hanya Raja Siluman dan Raja Bis, tapi pada saat ini kewaspadaan mata Angelin pun menjadi ketakutan. Dia juga tahu kekuatan Dewa Binatang, tapi dia tidak menyangka bahwa Dewa Binatang akan langsung dikalahkan dalam hitungan detik. Dikalahkan dalam hitungan detik. Seberapa menakutkan wanita ini. Kali ini, wanita bergaun polos menatap Angelin, di mana posisi ibu kota dosa surgawi. Angelin ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apa yang hendak kamu lakukan? Ekspresi wanita bergaun polos ini tampak tenang, pembantaian. Pembantaian. Begitu ucapan ini keluar, hati Angelin tampak ketakutan. Ketika dia hendak berbicara, Jackson yang berada tidak jauh dari sana ini tiba-tiba berkata, "Senior, aku tahu di mana." Wanita bergaun polos berkata, "Tunjuk arahnya." Jackson menunjuk ke kanan. Setelah puluhan ribu star teritori adalah ibu kota dosa surgawi. Wanita bergaun polos ini tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Detik berikutnya, pedang penerapan Taoisme yang berada di tangannya berubah menjadi pedang Tao dan terbang keluar. Tidak. Mata Angelin tercabik-cabik, tidak. Wanita bergaun polos menatap Angelin, "Siapapun yang menyentuh kakakku, aku akan menghancurkan seluruh klannya." Mileye. Angelin segera menatap Mileye, "Tuan Muda Ye, ini salahku, aku." Wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Jika minta maaf berguna, mengapa kami masih perlu latihan pedang?" Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Mileye. "Kak, benar, kan?" Mileye tidak berbicara. Wanita bergaun polos menatap Mileye, "Jika kakak tidak ingin menghancurkan seluruh klannya, aku tidak melakukannya." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu." Wanita bergaun polos ini mengangkat mulutnya, dan tersenyum ceria yang langsung membentuk gerhana dunia. Ekspresi Angelin langsung menjadi pucat. Wanita bergaun polos ini tiba-tiba melihat Harrison yang berada di samping. Harrison pun menatap wanita bergaun polos, "Aku tidak merasa kamu benar-benar tak terkalahkan." Setelah suara itu melesat, dia merentangkan telapak tangannya, sebuah lukisan tiba-tiba terbang di tangannya. Sesaat kemudian, lukisan itu langsung tiba di atas kepala wanita bergaun polos. Kemudian, sebuah cahaya putih tercurah, langsung menutupi wanita bergaun polos. Namun, wanita bergaun polos ini justru tidak terjadi apa-apa. Ketika melihat adegan ini, mata Harrison penuh dengan ketidakpercayaan. "Kamu, mana mungkin?" Wanita bergaun polos mengangkat tangan dan memegang pedang. Krek. Pedang Tao langsung menembus alis Harrison, dan sekujur tubuh Harrison membeku di tempat. Pembunuhan instan lagi. Semua orang yang berada di lokasi kejadian menatap wanita bergaun polos seperti melihat monster. Harrison menatap wanita bergaun polos, "Siapakah kamu? Siapakah kamu yang sebenarnya?" Wanita bergaun polos berjalan ke arah Harrison, panggil orang. Harrison memelototi wanita bergaun polos, "Aku tidak percaya kamu benar-benar tak terkalahkan." Ketika suara itu keluar, dia merentangkan telapak tangannya, sebuah jimat tiba-tiba melonjak ke langit. Panggil orang.
Mana ada orang yang tak terkalahkan di dunia ini? Pasti tidak ada. Kali ini, wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh untuk melihat Angelin yang berada tidak jauh dari sana. Kamu tidak perlu panggil lagi. Sambil berbicara, dia mendongak dan melihat kedalaman langit berbintang yang jauh. Sudah tiba. Star teritori dosa surgawi yang jauh, ibu kota dosa surgawi. Pada hari ini, sebilah pedang tiba-tiba muncul di langit ibu kota dosa surgawi yang tenang. Pedang penerapan Taoisme. Seiring dengan munculnya pedang ini, momentum pedang yang dahsyat langsung menyelimuti seluruh ibu kota dosa surgawi. Pada saat ini, suara amarah tiba-tiba bergema dari kedalaman dosa surgawi. Siapa yang berani menyinggung dosa surgawi? Tepat saat suara ini terdengar, pedang penerapan Taoisme tiba-tiba melesat. Bom! Dalam sekejap, suara itu dan seluruh dosa surgawi langsung berubah menjadi ketiadaan. Membantai dengan satu pedang. Langsung membantai tanpa basa-basi. Bersambung.